Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, siapakah yang paling bahagia saat pesta pernikahan berlangsung? Bisa jadi kedua mempelai yang menunggu detik-detik memadu kasih. Meski lelah menderanya, tetapi tetap mampu tersenyum hingga tamu terakhir. Berbulan-bulan, bahkan kadang dalam hitungan tahun, mereka sudah menunggu hari bahagia ini. Mungkin orang tua si gadis yang baru saja menuntaskan kewajibannya dengan mendapatkan lelaki yang menggantikan perannya membimbing putrinya membangun rumah tangga, atau bahkan ibu pengantin pria yang terlihat terus-menerus sumringah. Ia membayangkan akan segera menimang cucu dari putranya. Para tamu yang hadir dalam pesta tersebut tak luput terjangkiti aura kebahagiaan. Ini tampak dari senyum, canda, dan keceriaan yang tak henti-hentinya sepanjang mereka berada di pesta. Bagi sanak saudara dan kerabat orang tua kedua mempelai, bisa jadi momentum ini dijadikan ajang silaturahmi. Kalau perlu, rapat keluarga besar pun bisa berlangsung di sela-sela pesta. Sementara teman-teman dan sahabat kedua mempelai menyulap pesta pernikahan itu menjadi reuni yang tak direncanakan. Mungkin kalau sengaja diundang untuk acara reuni, tidak ada yang dapat hadir. Jadilah reuni satu angkatan berlangsung. Dan satu lagi, bagi mereka yang jarang-jarang menikmati makanan bergizi, plus inilah saatnya perbaikan gizi. Walau bermodal uang sekadarnya di dalam amplop yang tertutup rapat. Nyaris tidak ada hadirin yang terlihat sedih atau menangis di pesta itu, kecuali air mata kebahagiaan. Kalaupun ada, mungkin mereka yang sakit hati, pria pujaannya tidak menikah dengannya, atau para pria yang sakit hati lantaran primadona kampungnya dipersunting pria dari luar kampung. Namun, tetap saja terlihat di pesta itu tak akan terlihat keadaan yang menyedihkan itu. Mungkin mereka meratap di balik dinding kamarnya sambil memeluk erat gambar pria yang baru saja menikah itu. Dan pria-pria sakit hati itu hanya bisa menggerutu dan menyimpan kecewanya dalam hati ketika harus menyalami dan memberi selamat kepada wanita yang harus mereka relakan menjadi milik pria lain. Apakah benar tidak ada yang bersedih di pesta itu? Semula saya mengira yang paling bersedih hanya tukang pembawa piring kotor yang pernah saya ketahui hanya mendapat upah Rp10.000 plus sepiring makan gratis untuk ratusan piring yang ia angkat. Rp10.000 yang diterima setelah semua tamu pulang itu sungguh tak cukup mengeringkan peluhnya. Sedih memang. Tak lama kemudian saya benar-benar mendapati orang yang lebih bersedih di pesta itu. Mereka memang tak terlihat ada di pesta. Juga tak mengenakan pakaian bagus lengkap dengan dandanan yang tak biasa dari keseharian di hari istimewa itu. Mereka hanya ada di bagian belakang dari gedung tempat pesta berlangsung, atau bagian tersembunyi dengan terpal yang menghalangi aktivitas mereka di rumah si empunya pesta. Merekalah para pencuci piring bekas makanan para tamu terhormat di ruang pesta. Mereka bukan sedih lantaran mendapatkan bayaran yang tak jauh berbeda dengan pembawa piring kotor. Mereka juga tidak sedih
hanya karena harus belakangan mendapatkan jatah makan. Karena hal itu sudah mereka sadari sejak awal mengambil peran sebagai pencuci piring. Juga bukan karena tak sempat memberikan doa selamat dan keberkahan untuk pasangan suami istri atau pengantin yang berbahagia. Meski apa yang mereka kerjakan mungkin lebih bernilai dari doa-doa para tamu yang hadir. Air mata mereka keluar setiap kali memandangi nasi yang harus terbuang teramat banyak. Juga potongan daging atau makanan lain yang tak habis disantap para tamu. Tak tertahankan sedih mereka saat membayangkan tumpukan makanan sisa itu dan memasukkannya ke dalam karung untuk kemudian singgah di tempat sampah. Sementara anak-anak mereka di rumah sering harus menahan lapar hingga terlelap. Andai para tamu itu tak mengambil makanan di luar batas kemampuan menyantap. Andai mereka yang berpakaian bagus di pesta itu tak mengikuti hawa nafsunya untuk mengambil semua yang tersedia karena tak semua bisa masuk ke dalam perut mereka. Mungkin akan ada sisa makanan untuk anak-anak di panti anak yatim piatu tak jauh dari tempat pesta itu. Andai pula mereka mengerti buruknya berbuat mubazir, mungkin ratusan anak yatim piatu dan kaum duafa fakir miskin bisa terundang untuk ikut menikmati hidangan dalam pesta itu. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, sekedar pemikiran untuk kita yang akan melaksanakan pesta pernikahan. Tidak cukup kalimat mohon doa restu dan selamat menikmati yang tertera di dinding pesta, tapi mungkin diperlukan juga tulisan yang cukup besar. Terima kasih untuk tidak mubazir. Mungkinkah itu terjadi? Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan cerita ini dapat menginspirasi kita agar kita tidak menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat mubazir. Karena mubazir itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.